Ya, silakan Mas Edi Junaidi. Dari mana ini? Sukabumi, Pak. Saya. Oh, Sukabumi. Iya. Sukabumi. Silakan untuk Kang Edi Junaidi. Iya, Edi Junaidi, Pak. Ini begini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Buya yang saya sangat hormati sekali. Terima kasih sekali juga kepada Bapak yang sudah mengizinkan untuk saya bertanya. Itu Pak ya. Jadi ini pertanyaan begini Pak, tentang syahadat ya, tentang penyaksian. Nah, dalam bersyahadat itu bagaimanakah kita merasakan benar-benar bersaksi kepada Tuhan itu, sekaligus juga merasa benar-benar disaksikan oleh Tuhan itu sendiri. Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Mas Edi Junaidi dari Tasik. Dari ya? Tasik. Iya. Pak Junaidi ya. Oh, Mbah. Oh, pantesan rambutnya panjang. Edi Iya. Junaidi. Ada tambahan mbahnya ya? Iya. Mbah Edi. Iya, oke. Jadi begini, ini pas juga ada Edi Junaidi juga gitu sini. Pas namanya ada juga. Ini Edi Junaidi juga. Dipanggilnya Wak Edi. Tigarawangi sama Majalengka. Begini, ini kita menduga asyhadu an la ilaha illallah itu, kita menduga bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Orang Indonesia menduga bahwa asyhadu itu aku bersaksi. Lalu saya mau nanya kepadamu, Pak Edi, Pak Edi ini ya, Junaidi, Pak Rahmat, kapan kau pernah menyaksikan Tuhan? Baru, aku tidak pernah melihatnya, tapi aku mengabdi kepadanya. Aku tidak pernah melihatnya, tapi aku mencintainya. Aku tidak pernah menyaksikannya. Siapa yang menyaksikan Tuhan? Ini kan jadi persoalan. Jadi sesungguhnya asyhadu itu bukan aku bersaksi. Sejak kapan kau menyaksikan Tuhan? Iya, sampai sekarang masih diperdebatkan apakah mata kita bisa menyaksikan Tuhan. Masih diperdebat. Yang pasti Muslim sepakat bisa menyaksikan Tuhan nanti di hari akhirat setelah kita meninggal dunia. Selama di dunia Tuhan tidak akan bisa engkau lihat. Kalaupun engkau lihat, ada orang mengklaim atau berdasarkan firman Tuhan yang mengatakan wujuh yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira, wajah mereka berseri-seri dan menatap Tuhannya. Kalaupun seandainya iya menatap Tuhan, oke, saya setuju. Tapi saya tanya dulu, saya cek dulu nih. Engkau sudah menatap Tuhan? Ya sudah. Seperti apa Tuhanmu? Kalau yang mengatakan aku sudah melihat Tuhan tuh mengatakannya Tuhan tidak seperti apa-apa, ya nggak salah juga saya. Karena Tuhan itu tidak seperti apa-apa. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, jadi secara bahasa asyhadu ini artinya adalah kita kalau sekolah di Al-Azhar setelah diuji lulus kita dapat syahadah, namanya syahadah. Syahadah itu sertifikat. Di pengadilan itu banyak kasus-kasus yang diperlukan 4 saksi, iya kan? Saksi itu bahasa Arabnya syahidun, saksi. Jamaknya syahiduna atau syuhada. Orang yang mati di medan pertempuran syahid. Kematiannya namanya syahadah. An-nasru au syahadah. Kita menang atau kita mati syahid.
Asyhadu juga namanya madu. Manis. Bintang kejora itu namanya syahdun. Iya. Nah, bertatap-tatapan namanya musyahadah. Nonton TV, para penonton al-musyahiduna. Kita mencari satu makna kalimat, akhirnya ketemu ya dalil. Ya, dalilnya itu bahasa Arabnya syahidun min syawahidil lughah. Jadi syahidun jawabnya syawahid, pembuktian kebenaran bahasa. Qala Umrul Qais mikarin mifarin muqbilin ma'an kajalmudi sakrin tanhatu min ali. Hadza syahiduhu. Dalil bahasa. Lalu yang mana yang katakan asyhadu? Nah, saya ingin makna syahadat itu seperti itu. Semuanya saya rangkul makna-makna itu. Apakah syahidun bukti kebenaran bahasa, apakah syahidun saksi, apakah syahidun pahlawan, ya, syuhada. Jadi artinya syahada itu kalau saya terjemahkan dengan merangkum semua makna yang ada, asyhadu, aku menyatakan keyakinanku berdasarkan bukti-bukti yang kuat, ya, dan pernyataanku akan aku pertahankan sampai akhir hidupku sebagai pahlawan dengan bukti-bukti yang tidak terbantah lagi bahwa hanya Allah yang menjadi Tuhanku. Kan begitu. Jadi asyhadu itu bukan menyaksikan, tetapi menyatakan keyakinanmu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya Allah itu, Tuhan itu hanya Allah saja. Kemudian terjemahannya la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini dalam bahasa Indonesia, ini bukan struktur bahasa Indonesia. Hari ini saya tidak makan apa-apa kecuali nasi putih. Itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya atau bahasa Betawi, hari ini gue makan nasi doang. Hari ini saya tidak mukul siapapun kecuali anjing. Jadi hari ini aku hanya mukul anjing. Itu bahasanya begitu. Jadi la dan illa itu bukan struktur bahasa Indonesia. Tidak ada yang kucintai kecuali engkau. Bahasa Indonesianya hanya kepadamu lah kuserahkan cintaku. Kan begitu. Hanya kepadamu lah cintaku berikan. Aku tidak memberikan cintaku kepada siapapun kecuali kepada. Itu struktur bahasa nafi dan istisna, la dan illa. Itu bukan struktur bahasa Indonesia. Tidak ada guru yang saya percaya salam dunia ini kecuali engkau. Itu bahasa Arab. Misalnya satu-satunya hanya engkau guru yang paling kupercaya, ya gitu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, aku menyatakan keyakinanku yang sesungguhnya dengan bukti, dengan alasan, dengan dalil akan saya pertahankan bahwa hanya Allah sebagai Tuhanku. Gitu kira-kira maknanya. Nah, baru hal semacam itu. Jadi kita jangan berharap Allah menyaksikan. Allah mah kita ngomong saku menyaksikan juga kok. Wa kafa billahi syahida. Allah sebagai selalu menyaksikannya. Ya, biar Allah yang menyaksikannya. Sekalipun tidak ada orang yang lain yang tahu, tapi Allah yang akan mengatakannya. Saya kira mungkin seperti itu. Terima kasih.